unggulan kami itu banyak. Oh, betul. Semua unggul dong. Semua ya. Kalau saya berjualan ini semua unggul kan. Namanya juga usaha. Bagaimana pemerintah daerah ini dapat mendukung UMKM yang ada? Gimana caranya? Ya tidak hanya selalu dalam bentuk suntikan dana. Desa Etom Bikesa bertemu lagi dengan saya Koji dalam program Etom Bikesa, dan sesi kali ini kita akan memperkenalkan salah satu koperasi di Kutai Kartanegara yang lagi hype-nya nih kan, yang lagi naik-naiknya lah, lagi naik daun lah kayak kemarin. Koperasi Kukar Idaman Lestari, ada Mas Sofian dan juga Mas Eko. Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, dan sepertinya lebih bergizi ini kan. Katanya orang koperasi ini memang bergizi-bergizi. Meskipun kembang kempis. Oke deh Pak, jadi masyarakat Etom Bikesa ini kan Pak sebenarnya banyak tahu nih tentang koperasi ini, namun mereka belum mengetahui lebih dalam. Makanya di podcast Etom Bikesa ini ingin bertanya dan mengundang khusus. Dan kami ucapkan terima kasih Pak ya, sudah hadir di kami yang ya kadernya ini. Justru saya terima kasih bisa diundang di acara ini. Iya, sama-sama Pak. Memperkenalkan koperasi Kukar Idaman Lestari ini. Oke, sip Pak. Oke, sebelum kita mulai Pak dalam proses inti-intinya, kita ingin tahu dulu nih, dari sana Etom Bikesa itu juga mau tahu nih, ya kan, apa sih yang melatar belakangnya ataupun sejarahnya koperasi Kukar Idaman Lestari ini? Karena kata-kata idaman ini loh, buat saya masih kan, ya kan? Silakan Pak, bisa ya tentunya. Kami juga tidak menutup kemungkinan ya kata-kata koperasi Kukar ini, lagi dengan adanya idaman, identik ya. Tapi sebenarnya kami kurang lebih sama dengan koperasi lain. Ya. Kami ingin membawa nama harum Kutai Kartanegara. Ya, jadi sejarahnya kalau kita flashback ke belakang. Koperasi ini awalnya kami belum koperasi. Belum jadi koperasi. Semua komunitas usaha. Komunitas yang punya hobi dan usaha yang kebetulan sama. Gitu, kebetulan sama. Ya. Kalau Mas Sofian ini korban sebenarnya. Korban saja. Kelihatan sih. Korban pelampiasan. Ya, jadi awalnya kami hanya sebatas perkumpulan. Ya, yang mana satu punya hobi sama itu membudidayakan madu kelulut. Kalau di Kalimantan lebih terkenalnya kelulut. Kalau di Jawa lebih terkenalnya kelanceng. Kemudian kami ngobrol-ngobrol, ternyata hobinya sama. Ya, kemudian akhirnya sepakat kami berkumpul. Kemudian ingin membentuk kelompok. Kapan, tahun berapa itu? Kurang lebih sejarahnya sebenarnya di Desember 2020 ya. Oh, lagi panas-panasnya juga tuh. Ya, 2020 lagi panas-panas ya, panas politik. Semangat usahanya. Ya. Kebetulan cocok dengan kondisi tanah air kita yang saat itu sedang dilanda pandemi. Ya, kami juga ingin punya kontribusi yang positif untuk menyehatkan masyarakat dan bangsa ini, salah satu dengan produk madu kelulut. Ya, karena dengan masyarakat sehat, ya, sehingga waktu itu kami berharap pandemi cepat berakhir sehingga perekonomian pulih kembali. Gitu kan. Teman-teman yang lain yang punya usaha yang lain juga bisa bangkit lagi. Tahun 2020, Desember 2020. Itu di mana gitu Pak? Kami di perkumpulan kita ini dulu di Dusun Spontan. Di RT 15 Kelurahan Mangkurawang. Terus di situ kita berkumpul membentuk sebuah namanya koperasi. Belum. Jangan buru-buru belum ya. Masih perkumpulan. Ya, kemudian kami konsultasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Gitu kan. Ya, kemudian kenapa tidak dikembangkan? Tidak sebatas kelompok saja. Gitu. Bagaimana bisa merangkul kesemuanya masyarakat yang ada di situ. Tidak hanya satu komunitas
dengan hobi ataupun usaha yang sama, gitu kan. Nah, dari situlah kemudian kami konsultasi juga dengan pemerintahan setempat ya, baik dari desa, kecamatan hingga kabupaten. Akhirnya kami diberikan justru tantangan akhirnya. Oh, di challenge. Challenge. Ini yang beri tantangan siapa? Pak Bupati. Ya artinya dari semua pihak. Dari Termasuk semua pihak. sampai dari kelurahan, kecamatan, yang kita datangi itu tadi. kenapa nggak sekalian koperasi? Saya pikir ya cukup menantang juga ya, koperasi gitu kan. Berapa orang kemarin itu tim kita itu Pak? Kami itu awalnya hanya sekitar 4 orang atau 5 ya. 5 orang. 5. Nah ini 6 korban ya. Yang saya terakhir 6 itu korban penarikan aja. Beliau belum bergabung di kelompok. Tapi korbannya nyaman Pak. Biasanya kan korban itu tersakiti. Ini kan nyaman. Nah, teruntungkan. Lagi Pak, kita tadi dapat. Apa tadi itu dapat tantangan nih. Membentuk koperasi. Iya. Karena memang saya pikir juga kenapa nggak dibesarkan sekalian awalnya. Tidak hanya kelompok. Karena dengan koperasi saat ini koperasi itu sudah setara dengan badan hukum lainnya ya, untuk berusaha seperti CV ataupun PT gitu kan. Ya. UD ada juga atau UB kan sama gitu. Ya, akhirnya ini satu hal yang baik. Ya, saya terima tantangan itu. Sehingga kami kemudian ya mengurus lah. Kemudian kita mulai mengurus di Januari itu. Januari masuk 2021. Ya, konsultasi lah. Saya sebenarnya tidak tahu sama sekali koperasi itu apa. Tidak pernah berurusan memang. Karena yang saya tahu selama ini koperasi ya hanya satu, simpan pinjam. Pinjam sebenarnya bukan simpan pinjam ya. Ya, saya sering di chat gitu Pak. Terus minjam aja simpannya tidak. Gitu. Kebanyakan pinjam pada Pinjam pada menyimpan. Baru datang ke pemerintah, baru dikasih wawasan Pak. Dikasih wawasan. Oke. Ada peran pemerintah ternyata ada juga Pak ya? Ada, memberikan edukasi itu. Ya, terutama kami sangat berterima kasih dengan teman-teman dari dinas koperasi yang bagaimana membimbing kami selama ini dengan giginya. Kayak kami mulai dari nol, yang tidak tahu menahu. Karena kami semua dari latar belakang yang berbeda. Ini guru, Ustaz. Subhanallah, Ustaz tuh. Saya waktu itu kebetulan masih pengangguran gitu kan. Masih pengangguran. Biasanya ini dalangnya nih Pak. Dan kebetulan saya udah punya usaha tadi madu peluru tadi. Usaha mandiri. Nah kemudian dari situ kami coba belajar. Akhirnya diminta bagaimana cara membentuk koperasi. Untuk dimulai dari rapat pembentukan koperasi. Nah, waktu itu dihadiri kurang lebih sekitar 20 orang. Oh, jadi anggota awalnya 20 orang. Gitu. Ya, dengan latar belakang. Nah, Ustadz Sofian waktu itu diajak oleh salah satu anggota kelompok untuk ikut hadir dalam rapat pembentukan koperasi. Gitu. Nah, sehingga di dalam rapat itu kemudian sampai dilakukan pemilihan pengurus. Biasanya panas nih kemudian ini Pak, biasa aja ya. Panas Kayak pemilihan iya, tunjuk kan? Oh, tunjukan. Karena begitu ditunjuk, enggak, saya kan gitu aja kan. Sebaliknya ya. Kalau orang kan biasanya mau jadi ketua, sebaliknya ya. Panasnya itu. Itu lanjutnya Pak. Ya, akhirnya terbentuk lah. Dan secara reklamasi atau secara penunjukan secara terpaksa ya. Intinya mufakat lah. Mufakat, karena kita musyawarah di situ kan. Mufakat. Kemudian ditunjuklah saya sebagai ketua. Dan wakilnya Pak Edi Saputra. Saat ini beliau sudah di Jawa. Oh, ada dinas. Ada kegiatan. Dinas apa? Dinas koperasi ya. Oke, terus sampai Ustadz Sofian terpilih jadi pendeta. Wah. Karena Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz kan amanah.
Setuju. Karena memang harus seperti itu pengurus koperasi kan, harus Iya. amanah. Banyak yang sudah berjalan ini terjadi kisruh karena tidak amanah tadinya. Jadi besar bendahara. Jadi terpilih di situ seiring berjalan waktu. Itu yang berjalan waktu. Terus awal-awal itu modalnya tuh gimana Pak? Ya, Kan kita memang sudah punya usaha mandiri nih ya. betul. Nah, tapi kan sampai bisa luas sampai saat ini itu kan pasti perlu modal. Itu gimana? Betul. Jadi kita Kalau masalah modal memang awal dari pembentukan itu kita sepakati di anggota. Kita iuran pokoknya itu 1 juta dan iuran wajib tiap bulan 20.000. Disitulah kita kembangkan dari modal yang sedikit itu. Alhamdulillah sekarang sudah berubah. jadi menentukan simpanan, memang disalah jadi menentukan jumlah simpanan pokok tadi 1 juta rupiah kan simpanan pokoknya sekali kan. Ini sekali. Oke. Oh di dalam memang regulasi Iya, ya, regulasi. sekali. Dibuka sekali ketika dia 20 menjadi orang itu tuh. 20 orang itu 20 juta ya. 20 juta Oke. cukup alot. Ya mungkin bagi sebagian orang 1 juta itu sesuatu yang berharga, tapi sebagian orang lagi juga mengatakan ya tidak masalah 1 juta. Karena memang background kami berbeda-beda semuanya. Ada guru, ada ustadz guru ngaji ya, guru sekolah PNS ada, kemudian tukang bangunan ada, kemudian supir travel ada, gitu kan. Beragam background ditambah kondisi waktu itu kan cukup sulit. Ya. Covid ya kan. Covid kan. Cari udah susah keluarin uang lagi. Betul. Sementara orang mana modal mau bikin usaha ini juga Sulit juga. Ya kan? Terjadi debatable gitu. Jadi debatable. Tapi disepakati 20 juta. Akhirnya kemudian disepakati 1 juta. 1 juta tiap orang. Kita tiap orang Sehingga terkumpullah 20 juta modal awal. modal awal. Nah, 20 juta itu ya kita kurangi untuk biaya kemudian administrasi untuk membentuk perizinan pengurusan notaris kan. Perusahaan akte Oh, notaris. legalitasnya itu sudah penuhi semua kan. Kita tidak boleh menyimpang dari undang-undang, legalitasnya harus ada gitu kan. Sehingga kalau nggak salah tersisa kurang lebih kita 15-an. Jadi sekitar itulah ya modal awalnya. Per bulannya 20.000 itu. dan sampai saat ini terus berjalan. Terus berjalan. Alhamdulillah terus Terus berjalan. Selanjutnya nih Pak, yang kita dengar ini kan tentang Koperasi Kukar Ida Melestari ini kan adalah produk unggulannya adalah pelulut ya. Iya. Nah, sejauh apa sih produk pelulut ini dan orang juga banyak belum tahu nih Pak. Kayak mana sih model pelulut ini gitu. Kalau kita sebelum ke produk unggulan, sebenarnya saya sedikit luruskan. Produk unggulan kami itu banyak. Oh gitu. Semua unggul dong. Oh iya. Kalau saya berjualan ini semua unggul kan. Namanya juga saham. Bukan hanya satu produk, bukan hanya satu produk. Oke. Maksudnya Pak, yang saya ketahui lah. Iya. Apa lah saya salah. Terus ya. Jadi memang koperasi kami sedikit berbeda dengan koperasi yang lainnya. Karena kami bergerak di UMKM sebenarnya. Iya. Fondasi kami di UMKM. Jadi kelompok-kelompok UMKM ataupun anggota-anggota kami yang punya usaha itu kita rangkul, ya, kemudian kita jual atas nama koperasi. Gitu. Semua perizinannya atas nama koperasi. Merek dagangnya atas nama koperasi. Oh jadi melibatkan para pelaku-pelaku itu. Iya, pelaku. Ya. Karena tadi kami ingin tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, ya kan? Ya, tidak hanya sekedar simpan pinjam saja, tapi potensi-potensi yang ada di daerah kami, ya kami munculkan semuanya tanpa terkecuali. Oh jadi koperasi ini bisa menghimpun semua UMKM Ya. dari berbagai macam latar belakang usaha mereka, Betul. kan? Terus nanti dilakukan pembagian hasil gitu Pak. Iya, ya kita ada keripik khusus, Oh keripik khusus sudah. ya, kemudian ada opak mini,
Opak. Oh iya. Opak ini. Kalau orang mengenalnya mungkin opak itu sekarang yang besar-besar. Oh, iya. Kami yang mini-mini saja bentuknya. Oh, jadi Yang terjangkau lah gitu kan. Terjangkau. Gitu. Terus? Kemudian ada beras. Oh beras dari lokal saja. Dari lokal, beras lokal. Karena kita mengutamakan petani-petani yang ada di sana. Gitu. Ada juga gula merah. Gula merah. Oh gula merah. Iya. Oh petani di situ juga. Iya. Ada yang Semuanya kita budidaya. membuat gula merah. Semua kita impor. Tapi produksi mereka itu Pak banyak. Saat ini banyak, banyak. Tapi ya selalu habis. Oh, berarti belum banyak tuh Pak. Makanya sumber banyak lagi. Terlalu banyak permintaannya. Tapi kan terlalu banyak kan bendahara ada kerjaan. Iya. Betul, itu yang memang masih belum PR kami terbesar. Iya. Termasuk salah satu tadi madu kelulut. Madu kelulut itu kan kita memang sudah dari awal juga. Regular kita awalnya dari kelompok madu kelulut. Gitu. Ya, kita coba mengangkat yang tadinya awalnya menjual masing-masing dengan kemasan seadanya, gitu kan? Produknya perlu dibawa. Kemudian kita ini kan kita kemas dan kita branding dengan nama koperasi, ya, perizinannya juga dari koperasi, gitu. Sehingga itu meningkatkan nilai daripada produk itu sendiri. Tapi kalau orang mau tahu produk-produk kita ini ada di internet ya, ada di media sosial, Ada websitenya. ada di website kita. Kami Ya? punya website, Oh. ya kemudian kami juga punya akun Facebook, kami punya akun Instagram. Jadi misalkan teman-teman itu mau akses nih para penonton yang kami Iya. kan, mau akses berapa produk kita apa saja, berapa harganya, ya kan, kayak mana sistem belinya, atau bisa COD kan biasanya Iya. gitu. Itu di apa namanya websitenya? Koperasi. Facebooknya Koperasi Bukan Idaman Lestari, IG-nya apa kemarin? Koperasi Bukan Idaman Lestari juga. Iya. Semuanya pakai Bukan Idaman Jadi Lestari. misalkan teman klik itu Koperasi Kukar Idaman Lestari, Iya. Itu akan muncul. Akan muncul. Akan muncul semua. ya jadi teman-teman harus belajar itu cari-cari itu, ya kan? Kalau Jadi masalah semua lini kita Iya, tembus semua lini. secara pemasaran, semua lini kita tembus. Oke. Kita usahakan, baik itu door to door, ya, dari warung ke warung kita jalani, ya, kemudian dari online, online, bisa. Sampai tadi itu ke Samarinda tadi itu juga ke expo. Iya, sampai ekspor gitu. Ya. Jadi memang serius ini marketing ini. Serius. Oke. Selanjutnya Pak, produk lainnya tadi sudah dipaparkan. Kalau saya tanya kembali nih Pak tentang kelulut itu sendiri, permintaan seberapa besar sih Pak di pasar ini? Ya. Permintaannya, apalagi kemarin ketika pandemi, ya, itu sangat-sangat besar sekali, luar biasa. Karena memang sudah kita ketahui bersama lewat literatur yang ada, bahwa khasiat daripada madu kelulut itu sangat baik dibandingkan dengan madu biasa. Manfaatnya dan khasiatnya, ya, sehingga ketika terjadi pandemi itu, ya, itu permintaan cukup meningkat. Jadi kan jamu hasil Itu memperkuat imunitas. memperkuat imunitas seperti itu. Jadi kalau misalkan kan saya ada juga dengar deh Pak orang-orang di sana kadang mau belajar tuh Iya. manu kelulut itu. Nah itu ada model-model pendidikannya juga Pak ya? Ada. Jadi kami sangat terbuka bagi siapapun, baik yang mau belajar atau mau sekedar melihat-lihat. Silakan datang ke sekretariat kami di Jalan Longapari RT 15, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke. Lengkap, padat dan jelas ya kan. Jadi teman-teman yang mau belajar budidaya kelulut ya kan, siapa tahu mau. Iya. Tapi itu kelulut ini Pak juga kita jual anunya itu Pak. Lognya. Iya. Jadi kelulut ini kami juga mesti selain madu, ya, kita juga ada sebenarnya madu ini produk kelulut tidak hanya madu kan, ya, ada royal jelly, ya, kemudian ada bee pollen, kemudian ada propolis, kemudian ada terakhir madu, ada 4 produk sebenarnya. Jadi di
banyak produk-produk turunan. Produk-produk. Sebetulnya kalau yang madu itu produk turunan yang terakhir. Oh. Yang terutama adalah propolisnya. Untuk apa propolisnya? Propolisnya banyak manfaatnya, Mas. Kegunaannya termasuk kemarin kita sudah jalin kerjasama dengan Unmul. Propolis itu bisa mengobati batu ginjal. Oh. Jadi lebih untuk meningkatkan imun di situ propolisnya daripada madu. Salah satunya. Kalau produk turunan yang paling bawah itu memang madunya. Jadi kalau madu itu lebih ke arah penguatan imun, Iya. ya melalui pencegahan. Iya. Ya, kalau propolis ini sedikit lebih ke arah ke pengobatannya. Gitu. Misalnya kita kena luka, apa bisa menggunakan propolis. Iya. Oh, jadi pada tindakannya ya, Iya. propolis itu. Tapi nanti untuk mencari lebih dalamnya teman-teman di ATMKSA ini cari di mana banyak biasanya Pak ya? Banyak propolis, propolis. madu dan Iya, Betul. bisa langsung ke sekretariat sana. Iya, sekretariat di sana juga langsung dibimbing kalau Betul. misalkan memang pengen tahu lebih Iya. banyak ya kan. Terus mungkin di sana ada juga saya lihat itu Pak agrowisata itu. Agrowisata. Iya. Jadi salah satu unit usaha kami ke depannya jangka panjang ya, panjang. karena agrowisata ini investasinya tidak kecil ya, tidak sedikit gitu, memerlukan yang jangka panjang gitu. Jadi salah satu unit usahanya selain budidaya lulu ini, kita ada agrowisata, kemudian ada transportasi travel, ya, kemudian ada ya, tadi perdagangan, Opak segala macam. macam UMKM, macam-macam UMKM orang yang di sana betul di masyarakat sekitar. Nah, terus kerjasamanya Pak, tadi kan saya dengar disinggung masalah umum, masalah penelitian dan segala macam. Di mana-mana lagi Pak kerjasamanya? Ya, kami tentunya dalam berkembang. Ya, karena ini koperasi hitungannya baru kan, belum lama, 2021. Ya, berarti 2 tahun. Baru 2 tahun. Baru Belum 2 tahun lebih. Baru 2 tahun. baru 2 tahun ya. Kalau Desember ini nanti Januari akan datang ini baru pas 2 tahun. Nanti ulang tahun 2 tahun ini apa kira-kira? Saya mau kasih kado apa nanti? Silakan, masyarakat mau kasih kado terindah apa? Ya, tapi bagi kami kado terindah adalah bagaimana masyarakat memahami arti koperasi itu sendiri. Itu paling terindah bagi kami. Ya, karena di situ ada prinsip ekonomi gotong royong kerakyatan gitu. Iya. Ya betul ternyata bisa Iya. tadi ya kan idaman lestari. Ya. Oke. Ya, artinya satu usaha yang dibangun secara bersama-sama dengan prinsip keterbukaan. Mungkin dari modal bersama, dari modal masyarakat. Ketika itu berkembang, keuntungan itu akan kembali lagi ke kita, masyarakat yang sebagai anggota. Tidak akan kemana-mana, kita nikmati bersama. Itulah salah satu kelebihan koperasi sebenarnya. Dan kita juga dari koperasi sumbangsinya pada kabupaten juga ada. Karena kita juga bayar pajak. Oh gitu ya. Kalau berani terang-terangan gini berarti besar setnya ini ya kan. Kalau sudah dengan ketentuan membayar pajak, ya kami berani jamin nanti kami taat terhadap aturan. Sip. Artinya kan pas semakin banyak pengusaha-pengusaha semakin Iya. besar koperasi, ini kontribusi untuk negara juga. Betul. Iya, kan, salah. Terutama untuk pemerintah daerah ya. Mm-hmm. Ya dengan kita taat membayar pajak, pemerintah daerah akan timbal balik membangun daerahnya. Mm-hmm. Gitu kan. Tapi pemerintah ini ada nggak bantu-bantu koperasi ini? Banyak. Tadi disebutkan di awal kan. Betul, Sudah disebutkan. betul. Banyak. Tapi Kita ini tidak bicara mengenai masalah politik. Yes. Tidak ada. Kita pure dari usaha koperasi tegak mana. Ya betul. Jadi maksudnya siapa saja dari elemen apa saja. Apapun silakan. 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 Kita tidak membatasi itu. Karena kalau kita bicara hal di luar koperasi, ya itu urusan pribadi masing-masing. Iya. Mau aliran ini, aliran itu. Yang penting kan di sini bicara mengenai masalah pembangunan ekonomi. Iya, betul. Nah, jadi apa saja peran-peran pemerintah? Ya. Tadi Berarti dinas koperasi, UKM. ya itu tadi membimbing kami Mm-mm. dari sisi pertama
dinas koperasinya bagaimana memanajemen koperasi itu dengan baik. Gimana caranya nih Caranya kalau dari mengelola laporan keuangan, gitu kan, sampai dengan menentukan sisa hasil usaha, gitu, dibagikan ke anggota, gitu. Bagaimana cara menghitung itu semua kan? Oh, artinya anggota tidak hanya iuran lagi, tapi mereka sudah mendapatkan feedbacknya dari usaha itu. Betul. Gitu kan? Itu dari sisi penguatan kooperasinya. Iya. Ya. Dari UMKM tadi. Dari UMKM-nya juga ada memberikan pelatihan-pelatihan. Memberikan pelatihan, terus diberi arahan bagaimana tegaknya mengolah makanan yang higienis, juga packingnya seperti apa. Tapi sudah terkualifikasi belum standar halal tadi belum? Alhamdulillah kemarin sudah kita masukkan di Declare. Alhamdulillah saya juga Chef Declare itu. Alhamdulillah saya sebagai bendahara koperasi pun juga masuk di pendamping label halal. Penyelia halal. Ada salah memang ini. Sak gitu Pak. Gerakannya kemana-mana. Jadi tidak usah jauh-jauh ya kan untuk mensertifikasi itu. Itu gratis Pak ya? Gratis. Ada kemarin yang dari yang diadakan dari dinas koperasi yang kontrak dengan Unmul dari Sehati itu yang 2022 kita sudah masukkan madunya. Ini masih nunggu legalitasnya aja. Tapi aman ya. Alhamdulillah lah. Makanya semua kualifikasi itu kan itu juga peran dinas koperasi dan UMKM. Iya, Betul. Ya sangat mendukung sekali. Dan kemudian tidak hanya dari dinas koperasi dan UKM, ya, kita juga dari dinas kehutanan. Oh, ada Iya, ada juga dari dinas kehutanan. Kok bisa mereka masuk ke situ? Ya, jadi memang kami mendesain bahwa di dalam koperasi ini kita bisa bekerja sama dengan siapapun, terbuka dengan pihak manapun. Ya, jadi dinas kehutanan ini memastikan bagaimana produk lulut kami itu memenuhi baku mutu untuk dijual. Jadi mereka membuat rekomendasi. Mereka bukan membuat rekomendasi, mereka mengajari kami bagaimana cara membudidayakan lulut yang baik, gitu, sehingga bisa menghasilkan kualitas madu yang bagus. Gitu. Ditanami apa-apa, misalnya Tanamnya apa, tanamannya, bagaimana cara pemeliharaannya, cara panennya, cara pengemasannya, yang gitu. Kemudian sampai uji labnya, gitu. Mereka membimbing kami semua. Nah, dari situ kita dapat kualitas madu yang bagus. Kemudian dinas koperasi masuk bagaimana cara memasarkan. Oh, dinas koperasi juga membantu branding ya. Membranding lewat UMKM itu. Oh, jadi pemerintah punya jejaring di berbagai macam UMKM juga dan juga mempunyai mungkin mereka punya grup apa-apa. Betul. Ya, mereka ada agenda-agenda pameran-pameran, kita juga selalu diundang. Gitu. Karena tentunya setiap usaha sebenarnya ujungnya itu kan atau kita kenal hilirnya adalah apa? Pemasaran. Iya. Cuma kita banyak produk, nggak payu kan? Gitu. Makanya kita juga kemarin dari kami memberikan saran masukan dari pemerintah daerah khususnya. Bagaimana pemerintah daerah ini dapat mendukung UMKM yang ada? Gimana caranya? Ya tidak hanya selalu dalam bentuk suntikan dana, minimal belilah produk mereka untuk kegiatan-kegiatan meeting. Oh iya, di dinas-dinas kan sering meeting gitu kan. Kenapa nggak pakai produk Betul. kita kan? Produk dalam negeri ya kan? Seperti itu. Tapi sekarang kayaknya sudah dimulai itu kebijakan itu Pak ya? Kebijakan itu alhamdulillah sudah. Akhirnya sudah. Jadi sering aja nih komuniti-komuniti dari koperasi ada. Gitu kan. Tapi kan mungkin tidak hanya kami gitu ya, kan. Banyak yang lainnya juga. Seperti itu. Ya yang penting adalah kebijakan itu yang berpihak kepada pengusaha lokal. Ya, itu yang akhirnya membuat kami juga senang gitu. Tadi dengan dua dinas. Kemudian dengan akademisi juga kami jalin kerjasama. Ya. Karena kami berharap rekan-rekan
akademisi ini punya satu ilmu, ya, bagaimana mereka memberikan sumbangsinya kepada masyarakat dari ilmu-ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di lapangan gitu kan. Ya. Nah, dari situ juga akhirnya membuka peluang mengenalkan dunia usaha kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kami jadi sering kedatangan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PKL di sini. Oh iya, penelitian. Penelitian terbuka sekali. Jadi mereka juga sambil belajar itu ya. Betul. Belajar bagaimana membudidayakan telur. Tidak hanya sebatas teori gitu kan. Oh jadi di situ jadi ajang kuliah juga. Jadi ajang kuliah di lapangan. Tapi itu terbuka Pak ya. Maksudnya tidak hanya mahasiswa, siapapun bisa boleh saja di sini. tidak pandang suku, tidak pandang ras, dan tidak pandang aliran itu apa. Memang tidak menista. Yang penting dia mau belajar, mau mengembangkan usaha, mau membuka kesempatan dirinya untuk menjadi lebih baik. Sekarang kami berharap ya, Madu Klulut ini menjadi salah satu produk unggulan daripada Kabupaten Kutai Kartanegara. Amin. Semoga makin lebih mantap. Nah terus Pak, misalkan nih, ada orang-orang yang atau investor lah ya, yang ingin menanamkan modal di perusahaan kita. Nah apakah bisa seperti itu? Ya tentunya, ya kami juga. Apakah kita sudah menyiapkan itu Pak, misalkan, ini 2 miliar nih, ya kan modalnya untuk agrowisata, nanti kamu dari carbon point-nya 20 tahun lagi lah, misalkan. Nah apakah sudah disiapkan itu? Ya tentunya kami juga tidak terlalu tidak terlalu anti sebenarnya hal seperti itu. Kami juga perlu mengembangkan konsep korporasi ini kan biasanya kan anti kapitalisme. Tidak juga. Coba ya, tapi tetap open Pak ya. Kami tetap open, tapi mekanismenya nanti yang kita bicarakan kan gitu. Kita atur di dalam mitra atau seperti apa gitu kan. Oke. Artinya terbuka saja ya dengan para investor. Jadi para investor yang mungkin nonton ini ya, datanglah ke Spontan ya kan. Pas kebetulan namanya Spontan ya. Kita dulu kenal dengan salah satu program televisi kan. Kelihatan tidak Tuhan. Kan tidak yang kenal itu. Tidak yang kenal lagi lah program itu tidak ada. Oke, selanjutnya Pak, target nih tahun depan di umur kedua menjelang ketiga dan segala macam itu. Nah, apa sih? Mungkin start dulu lah ya. Untuk target kedepannya sih kita tidak berharap banyak, asalkan komunitas di koperasi ini berjalan dengan baik dan lebih meningkatkan penjualan, terus produk-produk dari teman-teman UMKM dan juga di pemirsa ya, lebih mengenal pada koperasi. Dan untuk harapan target tahun depan sih minimal kita bisa buka di agrowisata. Amin, mudah-mudahan. Begitu Pak, jangka panjangnya. Pak Eko, gitu ya. Amin ya. Tapi kan sudah perkataan Pak Ustadz tidak ada amin gitu kan. Jelas. Dia Pak langsung langit itu Pak. Langit tulisannya gitu. Ya, jadi memang tentunya sebagai salah satu organisasi, ya, kita juga ingin tumbuh. Ingin tumbuh kan, tidak hanya manusia dan tanaman saja, gitu. Ya, di usia mungkin menginjak tahun ketiga, ya, kita juga sudah punya mimpi sebenarnya sampai di usia nanti 40 tahun dan seterusnya gitu kan. Ya, jadi kami akan bagi target jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. Gitu. Target jangka pendek tadi bagaimana meningkatkan produksi dan produktivitas daripada anggota-anggota yang ada. Karena kita sudah melihat kondisi ekonomi sudah sedikit mulai pulih, ya, daya beli juga sudah mulai ada, ya, sehingga harapannya produk-produk dari kelompok anggota koperasi ini sudah bisa mulai meningkat dan dapat terbeli. Apalagi dengan adanya program pemerintah tadi, gerakan membeli produk lokal, kami sangat berharap sekali itu dapat
meningkatkan pendapatan dari anggota kami. Itu jangka pendeknya. Jangka menengah tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, kita akan mulai membuka berwisata. Tapi sekarang mulai Perlahan mulai. Ya, karena tadi Mas Oji kan sudah mengundang siapapun investor silakan, tapi dengan senang hati. Ya. Mau dipasang apa? Gitu, silakan gitu. Kita bisa dengan sistem kerjasama. Masih. Ya. Bahkan dengan koperasi-koperasi yang lain, mungkin koperasi lain ada kebutuhan, ada keperluan produk madu klulut yang tidak ada di mereka, bisa ambil juga di kami. Begitu juga sebaliknya, di kami ada kebutuhan atau keperluan produk selain madu klulut yang tidak ada di kami bisa ambil dari koperasi lain. Misalkan minyak goreng berapa sekali itu banyak koperasi kita bisa ngalahin. Ya semua saling tumbuh bersama akhirnya. Tegaknya itu tadi, petulungan yang Bisa. Padahal nyawa mengklarifikasi netral gitu. Oke, selanjutnya Pak ya. Kalau target jangka panjang? Target jangka panjangnya koperasi ini dapat berkembang besar kan, ya tidak hanya di kecamatan Tenggarong ini kan, ya di kecamatan-kecamatan lain tentunya harus ada koperasi bukan idaman ya, Bukan kantor di sana. bukan kantor di sana, bukan hanya kantor desa yang ada, tapi kantor koperasi bukan idaman Lestari juga harus ada gitu kan. Satu kantor 200 lot kelulut misalkan, ya kan bisa jadi kan Bisa aja. kantor di Mudah, sana. itu jangka panjang. Jangka panjangnya itu, dan bidang-bidang usaha yang lainnya gitu ya, karena kami juga berharap memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Jadi untuk masyarakatnya misalkan, kalau mereka ingin bergabung jadi anggota misalkan, apakah bisa? Sangat bisa. Tapi ikuti ketentuan lah. Ikuti ketentuan. SK berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Bukan SK yang untuk disekolahkan. Jadi nanti berurusan dengan bendahara tuh Pak ya. Ya. Kalau mau jadi anggota terus, tapi tentunya yang pertama niatan. Ya, niatan bergabung itu ya harus ikhlas. Ikhlas kita membangun bersama-sama dan membesarkan bersama-sama koperasi yang ada ini. Gitu. Karena ya tadi koperasi ini tidak bisa tanda kutip kita daftar hari ini kita nikmati keuntungannya besok. Nggak bisa. Gitu kan? Artinya teman-teman yang ingin bergabung kan harus mempelajari lebih dalam. Boleh bergabung, tapi asalkan dengan niat yang baik, ingin mengembangkan usahanya. Kalau hanya bergabung hanya menaruh uang 1 juta iuran wajib dan iuran pokok, ya tegak mana hak gitu. Tidak ada pemikiran untuk memajukan. Betul. Ini kan bagaimana ke depan itu ya konsep koperasi ini kan yang saya ketahui Pak adalah bagaimana membangun ya gotong royong itu tadi Pak. Gotong royong aja Pak, bahasa universal itu gotong royong aja. Betul. Ya tembak lokal dulu lah. Oke, mungkin closing statement ya Pak ya. Closing terakhir kepada masyarakat ataupun penonton atau kisahnya. Apa yang mau Pak Eko sampaikan kepada teman-teman? Ustaz, ya, pesan-pesan Eko dulu. Saya juga. Kalau semua aja lah. Gitu. Jadi kita punya pengalaman yang sudah teruji selama ini, bahwa ekonomi kegotong royongan itu sangat-sangat tepat diterapkan di Indonesia. Ya. Dan itu semua akan kembali ke kita. Gitu kan? Ya, rasanya di era sekarang itu belum kuno. Gitu. Ya. Harapannya masyarakat bisa lebih mengenal koperasi lagi, bisa bergabung di koperasi, bisa membangun koperasi bersama-sama, sehingga hasilnya kita bisa nikmati bersama-sama juga. Kita bisa tumbuh dan berkembang secara bersama-sama di situ kan, tidak hanya secara individunya saja. Kalau mungkin sekarang ini usaha-usaha perorangan yang bisa berkembang hanya orang tersebut ya, tapi dengan berkoperasi yang lainnya juga bisa merasakan. Jadi jangan ragu berkooperasi, ya,
apalagi dengan koperasi Kukar Idaman Lestari, Iya. itu udah garansi. Iya, betul. Mana nyaman-nyaman kan produknya ya kan. Produknya. Ada lagi Pak? Cukup. Silakan. Ustadz Sofyan. Ya. Mungkin pesan dari kami pengurus Koperasi Kukar Idaman Lestari, tegannya apa yang dikatakan dari ketua kami tadi, memang kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Betul. Kita adalah makhluk sosial, Ya. tegaknya tetap bisa harus gotong royong Betul. dimanapun kita berada. Ya. Dengan berkooperasi, dengan niatan yang baik, insya Allah kalau kita bisa dengan niatan baik itu kita tuju bersama-sama untuk mencapai cita-cita bersama. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sofyan yang sudah hadir dan juga diskusi. Alhamdulillah. Oke, untuk penonton Tamu Desa, ya kan, itu tadi perbincangan kita dengan fungsionaris koperasi Kukar Idaman Lestari. Kita mendoakan segalanya sudah sukses semua. Tetap jangan lupa beli produk-produk Kukar Idaman Lestari, koperasi Kukar Idaman Lestari. Mantap. See you.